Ya, Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Mardiani wabarakatuh, Bu mana Sri. ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Oke, sehat Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Itu yang penting kita sehat, jadi bisa mengikuti kegiatan. Iya, Ini Bu Sri, tadi Bu Sri ada WA ya, chat WA ke saya. Katanya ada yang iya, mau dibicarakan, betul? iya betul Bu Rika. Iya. Oh Ada iya, ada unek-unek gitu kemarin ya? Bu iya Mardiani masalah Iya, udah masuk PMM itu Bu ya? Rika. iya. Jadi kan Ibu harus Snider belum masuk loh ini. kita dituntut ya Bu Rika, Iya, harus bisa nggak iya. bisa gitu. Kita harus menyelesaikan juga di PMM itu kan. Mm-mm. Oh, seperti itu. Jadi Bu Sri punya ini ya Soalnya ini tentang direkam kan? apa PMM yang belum selesai. Iya, PMM itu banyak yang harus perbaiki aksi nyatanya, Bu Rika. Sebenarnya udah ada beberapa Oh, yang sudah selesai, cuma eh, perbaikan untuk aksi nyatanya gitu. oke, berarti Bu Ya, Sriana oke. punya keinginan untuk memperbaiki lagi kegiatan Iya, atau aksi nyata yang ada di PMM. Seperti itu ya, Bu Sri ya. iya, iya, betul. Sebelum iya, Belum sebelumnya Bu ada Sri masuk sudah ini pernah Bu membuat aksi Mardiani. nyata. Aksi nyatanya itu sudah, Masuk Bu bor Rika. satu bilang. Cuma kan ada disuruh perbaikan gitu. Iya, Mm-mm. ada Oh iya. Nah, dan sih belum saya kerjakan untuk membuat perbaikan aja gitu. jadi dari topik yang Bu Sriana selesaikan itu, bagian mana sih yang menurut Bu Sriana paling Nah, sulit udah seperti itu? masuk Bu Yus. Udah Yang masuk pertama itu rekamannya ya? ikannya, kemudian eh, untuk menjawab soalnya, Bu Rika. Jadi kalau menjawab soal itu eh, soalnya 6 gitu kan. Nah itu nanti saya jawab selesai 4. Saya ulang lagi, nanti betulnya jadi 2. Nah, kayak gitu Bu Rika. Jadi harus mengulang-ulang gitu. Jadi bagaimana sih triknya gitu biar eh, biar terselesaikan, nggak ngulang-ngulang terus gitu loh maksud saya tuh. Oke, berarti dari kalau boleh saya simpulkan itu dari penyelesaian tugas di Postes ya Bu Sri ya. Iya betul, iya. Hmm. Jadi kendalanya di Postes itu yang dirasakan Bu Sri itu sudah menyelesaikan modul tadi sudah dibaca ya Bu Sri ya, video sudah Ya, diikuti ya. ya, Sudah. Kemudian Bu Sri itu mengalami kesulitan itu pada saat menjawab postes. Nah di postes itu hmm, sudah dikerjakan ternyata masih belum tuntas seperti itu ya, masih iya, masih banyak iya, yang ya. Nah iya. selama ini yang Bu Sri lakukan itu seperti apa cara menjawabnya? Saya ikut aja. Setelah melihat video, membuka materinya gitu kan, langsung Hmm. saya jawab gitu aja. Dijawab soalnya sekali Oh, jawab gitu kan. Nah, misalkan soalnya 6 gitu, selesai lah 4 gitu yang betul kan. Jadi saya ulang lagi hmm. untuk yang kedua gitu. Untuk yang kedua Uh, diulang lagi betulnya malah berkurang gitu. Mungkin lupa uh. dari yang awalnya gitu atau gimana ya, Burga? Karena Oh kayaknya tuh iya, jadi soalnya tuh kayaknya uh, itu uh, tapi kan eh, Jangan sempat matikan kamera loh rekamannya. iya, jadi sudah dikerjakan berulang-ulang, tapi Ya, ternyata kembali lagi ya. masih salah seperti itu ya Bu ya, Sri ya. Nah, jadi jadi untuk naik ke itu Enggak, ke udah Ibu uh, matikan ini, udah Ibu udah matikan. selesai gitu. oh iya, jadi Ya. mau melanjutkan kegiatan ke topik yang berikutnya itu nggak bisa karena di Mm-mm. situ belum selesai. Nah, Iya, seperti ini Bu Sri, menurut pengalaman ya, kita berbagi pengalaman yang sudah, karena kan Bu Sri ini sudah kerjakan, terus sudah jawab, iya, salah. Kemudian tadi Bu Sri cerita sudah jawab pertama, kemudian diulang lagi jawab kedua kalinya malah tambah banyak salahnya, begitu ya Bu iya, Sri ya. betul. Nah, jadi pengalaman kami, pengalaman saya, nah itu kalau misalkan sudah satu kali kita jawab postes nih, nah itu kan Mm-mm.
hasil jawaban kita itu kan muncul itu. Hasil jawaban kita benarnya berapa, salahnya berapa itu muncul ya. Ada dua di cara. berapa gitu kan. Ya, dia ada dua cara yang menurut pengalaman saya itu ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu waktu kita menjawab soal itu kan muncul dia mana yang salah, mana yang betul gitu. Nah, bagian yang salah itu biasanya dia diwarnai merah, Bu Sri. Diwarnai tandai warna merah. Nah, bagaimana caranya supaya menjawab kedua itu tidak salah lagi? Itu nanti Bu Sri tandai, kalau saya itu jangan ditandai nomornya ya Bu Sri ya. Jangan ditandai nomornya, tapi Bu Sri tandai dia itu kalimat pertama dari si pertanyaan itu. Kalimat pertama atau kalimat keduanya, dua kalimat lah. Dua kata pertama dan kata kedua di soal itu. Kemudian Bu Sri ingat-ingat tuh, atau dicatat, kita catat ya. Nah, tadi kita sudah kerjakan, terus sudah ikuti materinya, ternyata masih salah juga kan gitu kan. Ini ada trik yang saya lakukan selama ini. Dan tandai kalau saya biasanya opsi jawaban pilih itu nggak bisa dari dua. Di dua jawaban. Jadi misalkan tadi kita jawab A, apa yang membuat kita ragu antara A mungkin A dan B gitu ya. Misalkan yang tadi kita jawab A itu kan ragu-ragu kita tuh di dua jawaban gitu. Nah, mungkin jawaban yang benarnya itu memang yang dipilih kita yang kedua yaitu yang B gitu. Nah, post test nih, nah itu kan hasil jawaban kita itu kan muncul itu. Hasil jawaban kita benarnya berapa, salahnya berapa itu muncul ya. Ada dua cara. Berapa gitu kan. Ya, dia ada dua cara yang menurut pengalaman saya itu ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu waktu kita menjawab soal itu kan muncul dia mana yang salah, mana yang betul gitu. Nah, bagian yang salah itu biasanya dia diwarnai merah, Bu Sri. Diwarnai tandai warna merah. Nah, bagaimana caranya supaya menjawab kedua itu tidak salah lagi? Itu nanti Bu Sri tandai, kalau saya itu jangan ditandai nomornya ya Bu Sri ya. Jangan ditandai nomornya, tapi Bu Sri tandai dia itu kalimat pertama dari si pertanyaan itu. Kalimat pertama atau kalimat keduanya, dua kalimat lah. Dua kata pertama dan kata kedua di soal itu. Kemudian Bu Sri ingat-ingat tuh, atau dicatat, kita catat ya. Nah, tadi kita sudah kerjakan, terus sudah ikuti materinya, ternyata masih salah juga kan gitu kan. Ini ada trik yang saya lakukan selama ini. Dan tandai kalau saya biasanya opsi jawaban pilih itu nggak bisa dari dua. Di dua jawaban. Jadi misalkan tadi kita jawab A, apa yang membuat kita ragu antara A mungkin A dan B gitu ya. Misalkan yang tadi kita jawab A itu kan ragu-ragu kita tuh di dua jawaban gitu. Nah, mungkin jawaban yang benarnya itu memang yang dipilih kita yang kedua yaitu yang B gitu. Dengar tadi itu menandai ya Bu Rika, menandai jawaban yang sekiranya menurut kita itu ragu-ragu tadi gitu kan. Jadi kita atau yang pertama itu kita catat jawaban yang tadinya itu salah ya. Nah, iya, kemudian kemudian kita yang keduanya itu yang sekiranya menurut kita itu kita catat ya, yang keduanya kita catat apa yang menurut kita tadi salah gitu. Nanti akan saya coba lah Bu Rika nanti untuk selanjutnya gitu. Iya. Jadi langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Sri ya. Itu menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi biasanya kan gitu ya. Pilihan itu biasanya itu tinggal itu loh Bu Rika, untuk aksi nyatanya itu tinggal kurang umpan balik. Oh iya, dia umpan balik. Nah kalau dari umpan balik, nah pengalaman Bu Sriana sendiri dari segi umpan balik itu sendiri, apakah kendalanya itu di mana Bu Sri? Kalau setahu saya, kalau umpan balik itu kan yang secara online itu tuh Bu Rika. Kalau kita sudah buat aksi nyata, terus kita share, nah itu
Saya rasa itu gitu, umpan baliknya itu ternyata kok nggak mau juga gitu. Jadi umpan balik yang seperti apa lagi gitu loh, Bu. Triana, kalau pengalaman saya tentang umpan balik itu disesuaikan dengan topik yang dikerjakan. Jadi Iya, iya. ada topik-topik yang meminta umpan balik dari Iya. rekan sejawat, Iya. ada juga topik-topik yang umpan balik dari orang tua. Jadi kita lihat dulu kondisional balik sendiri. Silakan Bu Sri amati topiknya. Topik itu cocoknya untuk siswa kah, ataukah untuk wali murid, atau untuk rekan sejawat. Nah, setelah kita identifikasi itu selesai, baru Bu Sri lanjut kepada aksi nyata. Mungkin urutannya seperti itu, Bu Sri, ya. Gitu ya. Berarti umpan balik itu bukan hanya untuk rekan sejawat dan siswa saja. Berarti ada juga yang untuk wali murid, orang tua gitu. Ada. Iya, ada. Misalkan seperti tentang penyebaran kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kalau misalkan posisi saya sebagai kepala sekolah, misalnya posisi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, itu tentu dia mensosialisasikan kepada guru-guru. Tentu yang memberikan umpan balik itu gurunya, toh. Nah, kalau Bu Sri guru, yang mau Ibu sosialisasikan kemana nih? Kepada siapa? Oh iya, kira-kira kita sosialisasikan ke wali murid dulu ya kan? Orang tua ya? Iya, orang tua. Jadi bisa berbeda dia. Kalau porsi kita sebagai kepala sekolah, tentu kita menyampaikannya ke guru. Nah, porsi kita sebagai guru itu menyampaikannya kepada kepada seperti itu ya, Bu Sri ya? Iya. Iya. Jadi Pak nih pengalaman Bu Sri sendirilah. Kalau untuk yang topik kurikulum merdeka waktu Ibu sosialisasi kan, Ibu sosialisasikan kemana nih? Iya, ke wali murid dulu ya kan? Kita sampaikan. Iya, tentu kalau nggak disampaikan akan kaget juga ya wali murid. Iya, betul. Jadi Bu Sriana, waktu Bu Sriana itu menyampaikan sosialisasi kepada wali murid ya, tentu nanti umpan baliknya nggak mungkin dong Bu Sriana minta ke rekan sejawat. Betul. Iya. Nah, lebih tepatnya kalau kita minta umpan baliknya langsung kepada wali murid. Kemudian yang selanjutnya, seandainya nih saya tanya ke Bu Sriana, Bu Sri mau membuat topik pembelajaran berdiferensiasi, kan topik berdiferensiasi. Ini kan langsung kepada murid siswa, ya. Ini Bu Sri kepada siswa ya. Nah, untuk umpan baliknya sendiri menurut Bu Sriana, cocoknya umpan balik pembelajaran berdiferensiasi itu Bu minta dari siapa nih? Rekan sejawat atau dari siapa? Ya dari murid ya kayaknya ya. Dari murid ya Bu Sri ya. Jadi kita langsung bisa merefleksi bagaimana pembelajaran itu berlangsung itu dari si muridnya langsung yang mengalami di kelas itu sendiri. Seperti itu ya Bu Sri. Umpan balik. Iya, sepertinya memang iya seperti itu. Kayaknya sepele ya, tapi kan nggak pas sasarannya juga ya nggak tepat gitu kan. Seharusnya ini bawa kemana gitu, siapa yang memberi umpan balik gitu ya. Betul sekali. Jadi tadi Bu Sri penasaran tuh, sudah saya jawab, sudah saya kasih umpan balik, kok masih dikembalikan ya, kok masih butuh perbaikan ya. Nah, iyalah itu salah sasaran gitu ya kan. Ya, ternyata salah ruangan. Nah, itu salah ruang. Kita cari tahu dulu Bu Tiana, di mana letak, kok bisa ini masih salah, apa ya topiknya? Kemudian apa ya topiknya? Cocoknya topik ini itu harusnya saya minta umpan balik sama siapa? Itu lagi. Oke ya Bu Sri. Baik Bu Sri. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai PMM? Saya rasa itu saja Bu Rika. Oke. Penjelasan saya tadi apakah sudah? Iya, yang saya jelaskan tadi Bu Sri sudah jelas atau masih ada yang ganjel? Sudah jelas sekali.
Oke, Kayaknya sudah baik. jelas seperti ya. Terima kasih penjelasannya sudah gamblang gitu Mm-mm. kan. Tentang bagaimana Oke. cara menjawabnya, kemudian terus umpan baliknya itu sasarannya itu kepada siapa gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya. sudah ada Oke. gambarannya ya. Terima kasih Bu Rika. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Bu Sriana sudah mendengarkan, sudah mau menerima masukan dan berbagi pengalaman, ya, mau menerima berbagi pengalaman dari saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini bisa bermanfaat untuk pengembangan Bu Sriana dalam kegiatan PMM-nya. Kemudian goalnya hari ini Bu Sriana setelah ini mudah-mudahan bisa membuat aksi nyata lebih banyak lagi ya Bu Sri ya. Semangat ya. Semangat. Iya. Oke, iya baik. Terima kasih Bu Sriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.